Kelompok satu nih bos. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Dedi Satria da Silva. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul rancangan observasi dan kendala-kendala yang dialami dalam observasi. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai rancangan observasi dan kendala dalam observasi, saya mengajak kita semua untuk kembali mereview pengertian observasi dalam ilmu psikologi. Observasi dalam ilmu psikologi sendiri diartikan sebagai segala hal yang berkaitan dengan pengamatan atau penyelidikan untuk mengidentifikasi dan memahami variabel psikologis seorang individu. Itu merupakan pengertian singkat dari observasi dalam ilmu psikologi. Yang berikut saya akan membahas mengenai rancangan observasi. Dalam rancangan observasi ada 4 tahapan penting yang perlu kita ketahui. Ada yang pertama tahap persiapan, yang kedua tahap pelaksanaan pengambilan data, yang ketiga tahap pengolahan data, dan yang keempat adalah tahap penarikan kesimpulan. Pada bagian pertama yaitu tahap persiapan sendiri memiliki 7 bagian penting. Itu ada yang pertama adalah maksud dan tujuan. Menurut Benson pada tahun 2000 menyebutkan bahwa maksud dan tujuan dalam observasi itu sangat diperlukan karena keduanya menentukan arah atau sumber dari observasi. Nah, yang berikut ada menetapkan landasan teoretik. Itu biasanya dijadikan acuan dalam memperhatikan subjek yang akan diobservasi. Nah, yang berikut menentukan jenis data yang diamati. Nah, jenis data ini biasanya berupa sebuah tingkah laku yang umum ataupun spesifik dari subjek. Nah, yang berikut itu ada menentukan tipe pengukuran dan pencatatan data. Nah, pada bagian ini ada beberapa teknik yang dapat kita gunakan. Nah, itu yang pertama ada behavior tolling dan sorting. Pada bagian ini seharusnya dipresentasikan oleh teman-teman dari kelompok lain yang mendapat materi ini. Namun di sini saya akan membahas secara garis besar. Itu behavior tolling dan sorting itu sendiri merupakan sebuah teknik yang biasanya digunakan untuk mencatat tingkah laku yang diskrit. Nah, yang berikut adalah checklist. Nah, itu biasanya digunakan untuk mencatat tingkah laku yang objektif yang muncul pada saat proses observasi berjalan. Nah, yang berikut ada rating scale. Itu merupakan sebuah teknik untuk mencatat tingkah laku yang diketahui sebelumnya oleh observer. Nah, yang berikut itu sendiri ada anecdotal record, yaitu untuk mencatat tingkah laku yang tidak dapat diantisipasi pada saat observasi. Yang berikut itu ada narrative description. Nah, itu untuk mencatat tingkah laku secara apa adanya dalam satu konteks tertentu. Nah, yang berikut ada diary description, itu untuk mencatat perkembangan dan aspek-aspek psikologi dari seorang individu. Nah, yang berikut ada participation chart. Nah, itu adalah hampir sama dengan checklist, namun yang membedakan keduanya adalah participation chart ini dia mengamati lebih dari satu orang atau kelompok dalam waktu yang bersamaan. Nah, yang berikut bagian penting dari tahap persiapan yang berikut adalah menentukan subjek yang akan diobservasi dan ditentukan itu biasanya secara acak menurut suatu kriteria tertentu. Nah, yang berikut itu ada menentukan cara pengambilan data. Nah, dalam menentukan cara pengambilan data ini biasanya dapat dilakukan secara langsung dan tak langsung. Nah, yang terakhir adalah menetapkan cara pengolahan data dan interpretasi data. Nah, pada bagian ini kita sesuaikan saja dengan metode yang kita gunakan. Ada metode kualitatif, kalau kita menggunakan teknik checklist dan lain sebagainya itu kita menggunakan metode kuantitatif. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Bagian berikut saya akan menjelaskan para tahap pelaksanaan dan pengambilan data. Sumber daya adalah siapakah yang akan melakukan observasi. Observer dapat dipilih dari orang-orang yang memiliki latar belakang pendidikan psikologi. Hal ini agar peneliti mendapatkan observer yang memahami
bidang ilmu psikologi, sehingga peneliti diharapkan tidak menemui kesulitan-kesulitan dalam melakukan briefing terhadap observer, sehingga dapat berguna untuk kedua, tingkah laku observer dalam setting observer. Setting observasi mencakup pengetahuan mengenai tingkah laku yang boleh dan tidak boleh dilakukan observer dalam setting tersebut. Namun setting lain mungkin lebih formal sehingga dapat lebih tertulis, dan ada setting yang tidak formal sehingga tidak memerlukan izin. Yang berikutnya, mengobservasi tanpa diketahui. Observation menyatakan bahwa kesadaran observer akan keberadaannya dapat menunggu observer atau memotivasi observer untuk bertingkah laku dalam cara-cara yang mereka yakini akan membuat observer menyukai atau menyenangi mereka. Yang berikut, etika profesional dan kerahasiaan. Etika profesional dan kerahasiaan tidak dapat dilepaskan dari aktivitas observasi, sehingga di tingkah laku kita tidak hanya mewakili diri kita, tetapi juga lembaga di mana kita berasal. Lalu kita harus menjaga perlindungan hak keamanan fisik dan psikologis dan privasi individu yang menjadi objek penelitian. Sebagai peneliti harus menjaga tingkah laku kita sendiri untuk tetap jujur secara intelektual dan objektif. Ketiga, tahap pengelolaan data. Pada metode pencatatan kuantitatif, langkah awal sebelum data diolah adalah tingkah laku yang ditandai dengan diberi skor terlebih dahulu. Dengan kata lain, setiap item diberi skor sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Setelah semua item selesai diberi skor, baru kemudian yang diperoleh dibandingkan dengan kriteria yang telah dibuat. Adapun untuk metode pencatatan dengan frekuensi atau durasi yang telah dibuat, atau data diambil dengan event sampling atau time sampling, dapat divisualisasikan dalam bentuk grafik atau diagram batang. Terima kasih. Baik, si Adrianus Ronkevius akan menjelaskan tentang kendala-kendala observasi. Sadhal tahun 2002 sampai 2006 telah membagi kendala dalam 4 sumber, yaitu yang pertama, kendala observasi yang bersumber dari observasi. Yang kedua, kendala observasi yang bersumber dari setting, sistem kode, dan instrumen. Yang ketiga, kendala observasi yang bersumber dari observer. Yang keempat, kendala observasi yang bersumber dari sampel. Menurut Sadhal tahun 2002 sampai 2006 dan Cartwright tahun 1986 adalah sebagai berikut. Yang pertama, refleksi observer, yaitu struktur kepribadian observer tercermin dari hasil observasi. Yang berikut, halo efek observer, membuat generalisasi kesan. Apabila kesan pertama positif, maka semua akan menjadi positif dan sebaliknya. Yang berikut, severity error observer, cenderung memberi penilaian yang rendah untuk semua observer. Yang berikut, personal effect, yaitu karakteristik personal observer terlihat dari usia, jenis kelamin, ras, dan status yang mempengaruhi perilaku anak yang diobservasi. Observers reactivity, yaitu mengubah tingkah laku anak ketika ia menyadari bahwa dirinya sedang diamati. Terima kasih. Selamat siang, saya Christian Filipi akan menjelaskan mengenai kendala observasi yang bersumber dari setting, sistem kode, SKA, dan instrumen. Menurut Sattler 2002-2006, kendala observasi mencakup yang pertama,
unrepresentative behavioral setting. Yang kedua, coding complexity. Ketiga, influence of extraneous cues. 4, rating scale. 5, mechanical instrument. Yang pertama, unrepresentative behavioral setting, yaitu observer hanya memiliki satu setting atau satu periode waktu sehingga dapat mengambil sampel tingkah laku yang representatif atau mewakili secara memadai. 2, coding complexity, yaitu observer tidak mampu menggunakan kode secara akurat karena dalam alat ukur atau instrumen A yang pertama terlalu banyak dikategorikan dalam sistem coding yang dipakai. B, terlalu banyak kategori yang harus di-score dalam setiap pengamatan. C, terlalu banyak observi yang harus diamati dalam satu sesi observasi. Ketiga, influence of extraneous cues, yaitu peristiwa tertentu di lingkungan memengaruhi observer dalam memberikan skor. Munculnya tingkah laku ketika tingkah laku tersebut sebenarnya tidak terjadi. 4, mechanical scale instrument, yaitu observer gagal menggunakan alat mekanik untuk mencatat data. Yang ketiga dari kendala observasi. Kendala observasi yang bersumber dari observer. Hawthorne effect dan child reactivity adalah observer yang mempengaruhi bahwa dirinya sedang diamati, sehingga tingkah lakunya dibuat-buat agar terkesan baik. Kedua, role play adalah individu yang diobservasi peran tertentu sebagai akibat dari pengetahuan bahwa dirinya sedang diobservasi. 4, kendala observasi yang bersumber dari sampel. Unrepresentative sample observer gagal mendapatkan sampel yang representatif dari populasi. Sample instability gagal mengenal populasi yang sudah berubah, sehingga sulit membandingkan sampel ini dengan sampel yang telah diambil sebelumnya. Sekian. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai cara mengatasi kendala dalam melakukan sebuah observasi atau pengamatan. Ini menurut Benson pada tahun 2000. Yang pertama yaitu objective description atau deskripsi yang bersifat objektif, yaitu mengacu pada bagaimana kita melaporkan, mencatat apa yang kita lihat setepat dan selengkap mungkin, atau dengan kata lain seobjektif mungkin. Itu disebut dengan objective description. Yang kedua disebut interpretation atau interpretasi. Hal ini berarti kita mencari tahu apa sih yang ada di balik dari deskripsi yang objektif tadi, serta mencoba untuk menjelaskan serta memberi makna apa adanya dari objektif tersebut atau dari deskripsi objektif tersebut. Yang ketiga yaitu evaluation atau evaluasi. Hal ini terjadi bila kita menerapkan nilai dan sikap pribadi kita terhadap tingkah laku, karakteristik dan kepribadian dari observ atau pengamatan, hasil pengamatan tersebut. Ya, terima kasih.